Saya melihat kasus Verdi Sambo ini tidak tertarik melihat dramanya. Soalnya isunya itu sudah melebar kemana-mana. Persis sinetron yang berseri-seri dan gak akan habis sebelum ratingnya jeblok. Dan sekarang muncul lagi tokoh-tokoh baru yang makin menghangatkan isu. Ibarat api, banyak yang kipas api kecil ini supaya tetap membesar dan orang mengambil keuntungan darinya. Daripada ribut dengan teori konspirasi yang makin blunder setiap hari, lebih baik kita memperhatikan bagaimana kesalahan komunikasi itu malah memperburuk situasi. Ada kesalahan komunikasi dari institusi sebesar Polri dalam kasus ini menurut saya. Kesalahan pertama adalah membungkus bangkai dengan kertas koran. Sejak awal kasus ini, terlepas dari benar atau salahnya ya, sudah salah di dalam pengolahannya. Kasus seperti ditutupi yang membuat api makin besar dan malah membakar rumahnya. Polri yang seharusnya handal dalam menangani situasi begini seperti gagap dan melakukan kesalahan demi kesalahan. Kesalahan satu ditutupi oleh kesalahan lainnya, sehingga membuat orang yang awalnya nggak peduli akhirnya melihat dan terlibat di dalam isu ini. Kasus yang ditutupi biasanya makin membuatnya jadi misterius, dan semakin misterius kasus itu semakin besarlah apinya dan asapnya atau isunya yang menyebar kemana-mana. Polisi menurut saya sangat terlambat dalam membangun narasi supaya isunya tidak menjadi liar. Jumpa pers yang dilakukan oleh polisi menunjukkan kegagapan mereka, sehingga antara jumpa pers pertama dan yang selanjutnya menjadi nggak sinkron. Perhatikan saja ketika ditanya, kenapa kasus ini baru diungkapkan polisi sesudah 3 hari? Jawabannya membuat banyak orang nggak puas, karena kata polisi waktu itu sedang Idul Adha. Jawaban yang gak sinkron seperti ini membuat kasus malah menjadi besar dan liar. Dan ketidaksinkronan jawaban kembali terjadi ketika polisi mengumumkan ke pers bahwa HP Brigadir Yosua itu hilang. Pengumuman itu diralat kembali oleh polisi bahwa HP-nya gak hilang dan sedang jadi barang bukti penyidikan. Yang kedua, polisi nggak bisa menjelaskan dengan terang kenapa CCTV di sekitar komplek itu diganti. Dan isu semakin liar ketika ketua RT di sekitar ngomong ke wartawan bahwa ada keanehan dalam penggantian CCTV itu. Seharusnya, menurut saya, sesudah ada berita ketua RT di sekitar rumah, polisi kemudian secepatnya datang dan mengkonfirmasi dan menjadikan ketua RT itu sebagai saksi, sekaligus mengkonfirmasi benarkah pernyataannya di media itu. Nah, yang ketiga, ada usaha untuk mengintimidasi pers. 2 orang jurnalis mengaku diintimidasi oleh polisi ketika mereka meliput di sana. Dan ini blunder yang fatal. Karena seharusnya polisi tahu mengintimidasi pers tidak membuat situasi makin teredam, karena para jurnalis itu biasanya membangun circle perkawanan dengan jurnalis lainnya, sehingga berita intimidasi itu menjadikan kasus ini semakin misterius. Ada banyak lagi kesalahan polisi dalam menyelesaikan kasus ini. Tetapi langkah Kapolri untuk segera menonaktifkan Verdi Sambo itu sudah langkah yang sangat tepat, meskipun agak sedikit terlambat. Dengan nonaktifnya Verdi Sambo bisa sedikit meredam simpang siur yang beredar bahwa ada orang kuat di belakangnya yang tidak ingin kasus ini terbongkar. Dan dalam situasi seperti ini, diam adalah emas. Lebih baik bekerja daripada mengeluarkan statement yang membuatnya jadi makin liar kemana-mana. Apapun statement yang keluar dari polisi, untuk sementara ini tidak akan yang banyak dipercaya. Karena itu, lebih bagus institusi kepolisian menggunakan tangan ketiga yang independen seperti Kompolnas atau Komnas HAM untuk membantu menyelidiki. Dan buka infonya sekeping demi sekeping supaya isunya semakin sempit dan tidak lebar kemana-mana. Kasus Verdi Sambo ini di lingkungan masyarakat pecinta sinetron dan skandal memang menarik untuk dibahas karena dirasa misterius dan penuh konspirasi.